Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Sepertina dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai penerapan manajemen ASN dan juga Smart ASN. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian latar belakang, Smart Governance merupakan arah transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi digital, yang hanya dapat terwujud melalui peran Smart ASN yang berkompetensi digital, berintegritas, kolaboratif, serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung digitalisasi layanan pengadaan barang jasa yang efisien dan akuntabel, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu diidentifikasi dan diselesaikan secara sistematis. Kemudian tujuan penyusunannya, yang pertama, untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang menghambat terwujudnya smart governance di unit kerja. Yang kedua, mendeskripsikan data, fakta, dan dampak dari setiap isu yang ditemukan. Yang kemudian, menentukan core issue melalui metode analisis lapisan isu yaitu USG. Kemudian melakukan analisis akar penyebab masalah dengan teknik tertentu yaitu SWOT dan menawarkan rekomendasi solusi inovatif dan aplikatif yang sejalan dengan prinsip manajemen ASN dan juga Smart ASN. Lalu diidentifikasi isunya ada 3. Yang pertama, rendahnya literasi digital ASN, kemudian yang kedua, lemahnya kolaborasi lintas sektor, dan ketiga, lemahnya kepatuhan etika dan disiplin ASN dalam pemanfaatan teknologi. Untuk deskripsi isu yang pertama yaitu minimnya literasi digital ASN, bisa kita ketahui di sini masih banyak pegawai yang kesulitan menggunakan aplikasi pengadaan elektronik. Bahkan sekitar 40% ASN perlu pendampingan saat ada pembaruan. Pelatihan digital yang ada belum rutin dan kurang sesuai kebutuhan. Jika dibiarkan, layanan publik bisa terhambat, produktivitas menurun karena bergantung pada staf tertentu, serta timbul kesenjangan antara ASN muda dan senior. Rendahnya literasi digital ini menjadi hambatan besar dalam mewujudkan Smart ASN dan Smart Governance. Kemudian isu yang kedua yaitu lemahnya kolaborasi lintas sektor. Isu kedua adalah terlihat dari sistem pengadaan yang masih terpisah, koordinasi antar unit kerja itu masih lambat dan sinkronisasi data masih sering terlambat. Dampaknya layanan publik menjadi tidak efisien, terjadinya duplikasi data, dan munculnya potensi konflik antar unit. Padahal kolaborasi adalah nilai inti Smart ASN, sehingga tanpa itu transformasi menuju tata kelola digital itu sulit terwujud. Kemudian isu yang ketiga yaitu lemahnya kepatuhan etika dan disiplin ASN dalam pemanfaatan teknologi. Isu ketiga seperti masih memakai email pribadi, kemudian keamanan data yang lemah, serta penggunaan aplikasi tidak sesuai SOP, berdampak berisiko bocornya data, kemudian turunnya kredibilitas institusi, dan juga berkurangnya kepercayaan publik. Padahal etika, integritas, dan juga disiplin digital adalah kompetensi penting Smart ASN untuk menjaga tata kelola yang akuntabel. Kemudian selanjutnya yaitu keterkaitan dengan Smart ASN. Pada isu yang pertama, itu ASN dituntut mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap aspek pekerjaan. Yang kedua, rendahnya literasi digital menghambat transformasi layanan publik berbasis elektronik. Kemudian, kompetensi digital adalah salah satu indikator utama dalam roadmap Smart ASN. Kemudian, untuk isu yang kedua, yaitu lemahnya kolaborasi antar lintas sektor. Yang pertama, Smart ASN menekankan pentingnya kerjasama lintas unit, instansi, bakat lintas sektor. Kemudian lemahnya kolaborasi yang menyebabkan duplikasi kerja, data silo, dan keterlambatan pelayanan. Dan ketiga, kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan pemerintah yang agile, responsif, dan juga berorientasi pada hasil. Kemudian yang ketiga, adanya isu lemahnya kepatuhan etika dan disiplin ASN dalam pemanfaatan teknologi. Smart ASN bukan hanya soal teknologi, tapi juga sikap dan perilaku dalam menggunakannya. Kemudian yang kedua, ada etika digital seperti keamanan data, kepatuhan pada SOP, dan penggunaan kata resmi yang mencerminkan profesionalitas ASN. Dan yang ketiga, yaitu integritas yang lemah dapat merusak kepercayaan publik meskipun teknologi sudah maju. Kemudian core issue-nya kita menggunakan urgensi atau mendesak, kemudian ada seriousness yaitu kritik dan serius, dan juga growth berkembang atau memburuk. Poin yang pertama yaitu urgensinya, rendahnya literasi digital ASN segera perlu diatasi karena menjadi fondasi utama penetapan
penerapan Smart ASN. Tanpa itu, kolaborasi lintas sektor maupun kepatuhan etika teknologi itu sulit berjalan optimal. Sementara digitalisasi layanan publik sudah menjadi agenda nasional yang mendesak. Kemudian ada kritis atau serius. Literasi digital yang rendah itu berdampak langsung pada layanan sistem pengadaan seperti kontrak, monitoring pekerjaan, dan juga validasi data personil. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu keterlambatan proyek strategis, inefisiensi kerja, serta menurunnya kepercayaan publik. Tingkat keseriusannya ini tinggi karena menyangkut efektivitas tata kelola dan juga pencapaian target kinerja organisasi. Kemudian ada growth. Jika dibiarkan, kesenjangan kompetensi antara ASN yang melek digital dan yang belum akan semakin melebar. Beban kerja menjadi timpang karena ASN muda atau teknis itu terbebani, sementara yang lain tertinggal. Serta munculnya potensi resistensi terhadap perubahan yang membuat transformasi digital itu semakin sulit. Kemudian untuk analisis isunya, saya menggunakan SWOT. Yang pertama itu ada strength, yang bisa kita lihat di sini ASN itu terbuka terhadap pelatihan. Kemudian tersedianya platform e-learning. Kemudian ASN muda itu menjadi digital champion. Kemudian untuk weakness-nya, yang pertama itu waktu pelatihan itu terbatas, kemudian fasilitas belum merata, kemudian monitoring dan evaluasi minim, serta yang terakhir resistensi ASN senior. Kemudian dari segi opportunities-nya, yang pertama dukungan program Smart ASN, kemudian ada aplikasi cloud user friendly, yang ketiga kerjasama universitas ataupun pelatihan, dan yang terakhir ada dukungan kebijakan SDM aparatur. Dan poin threats-nya itu yang pertama risiko ketertinggalan teknologinya itu besar, kemudian layanan publik terganggu, ekspektasi publik tinggi, dan juga ketergantungan ASN melek digital. Setelah dari berbagai penjelasan tadi itu saya mendapatkan 4 akar penyebab masalahnya. Yang pertama, minimnya program pelatihan digital yang berkesinambungan. Yang kedua, materi pelatihan yang belum sesuai kebutuhan tugas harian. Yang ketiga, kurangnya monitoring dan evaluasi hasil peningkatan literasi digital. Dan yang ketiga, resistensi terhadap perubahan terutama dari pegawai senior. Nah, untuk rekomendasi solusinya itu ada melalui program digital skilling ASN yang berbasis e-learning dan juga gamifikasi. Kemudian ada digital body system, dan yang terakhir ada integrasi KPI literasi digital. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Dadah.